Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good day, everyone. Good day, everyone. Okay, how are you today? Okay, me too. Thank you. Okay, did you get your lunch? So, makan siang? Oke, berarti segar-segar ya. Oke, hari ini adalah pertemuan keempatnya Torang. Seperti biasa, sebelum pertemuannya dimulai, saya minta teman-teman untuk mengisi absensi yang sudah saya bagikan. Seperti biasa, 15 menit, kemudian saya tutup presensinya ya. Seperti biasa toh. Sebelum Torang mulai diskusi, pada hari ini saya mau teman-teman lihat slide di depan. Saya salah. Oke, ada yang kenal gambar di depan? Yes. Kira-kira siapa dia? Lionel Messi. Siapa? Lionel Messi. Oke, Lionel Messi. Do you know who is this? Kayak dia siapa sih selain namanya? Pemain bola. Oh, pemain bola itu dalam bahasa Inggris apa? Football? Oke, good. Selain dia football player, teman-teman tahu dia apa lagi? Kira-kira dia, menurut teman-teman tuh dia penampilannya dia bagaimana tuh? Apakah dia is he handsome? Yes. Handsome ya? Oke, so taruhlah bahwa saya mau tanya dulu, itu he apa sih? Yakin? Bukan sini. Oke, berarti ada yang tahu dia? So is he getting married or yet? Yes. So kawin? Yes. Oke, berarti taruhlah bahwa apalagi kira-kira? Satu lagi lah. What? Speak louder please. Apalagi lah kira-kira yang teman-teman tahu tentang Lionel Messi? Sudah punya anak? Oke. Berapa tuh DP anak kira-kira? 3. Oke. Chill apa children? Yakin. Coba diingat-ingat lagi mata kuliah di pertemuan sebelumnya. Child apa children? Children. Oke. Oke, jadi yang Toran tahu bahwa dari gambar di sana itu dia adalah Lionel Messi, seorang football player, and he is handsome football player. He is married and he has 3 children. Teman-teman tahu kalau yang kayak begini ini di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Paragraf kayak begini nih dalam bahasa Inggris atau Indonesia disebut apa? Deskripsi. Oke, good. Jadi yang akan Torang pelajari hari ini adalah descriptive text. Teman-teman pernah dengar descriptive text sebelumnya? Sudah. Barusan saya bilang tadi, Oke, jadi yang kayak begini adalah contoh descriptive text. Jadi teman-teman, descriptive text itu adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu benda, suatu tempat, atau atau bisa juga digunakan untuk menjelaskan orang. So, description text is a text telling about what person or things likes. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menyebutkan particular things, menyebutkan hal-hal yang menjadi ciri khas seseorang atau benda atau tempat tersebut. Kalau orang mau
cari tahu teks itu teks apa, orang bisa lihat dari dua hal. Pertama dari dia generic structure atau ciri umum. Kalau descriptive text itu ada dua, ada identification sama description. Ini akan saya jelaskan lebih lengkap setelah ini. Kalau di identification biasanya akan ada biasanya di paragraf pertama, dan biasanya itu cuman dijelaskan nama orangnya saja atau nama tempatnya saja. Kayak ini, kalau di paragraf pertama itu orang hanya perlu tulis Lionel Messi, karena yang orang mau deskripsikan adalah Lionel Messi-nya. Sama orang tambahkan sedikit football player. Jadi Tara harus langsung secara rinci di paragraf pertama, atau kalau cuma satu paragraf di kalimat pertama. Itu di bagian identification-nya. Di kedua, di bagian deskripsinya itu mulailah orang deskripsikan lebih rinci. Bisa jadi dia mulai dari bisa bagiannya, kualifikasinya. Kalau teman-teman masih ingat, kualifikasi itu masuk di kata sifat kan teman-teman? Kalau masih ingat di pertemuan kemarin tuh, bisa kayak handsome ini masuk di kualifikasi atau terada? Kalau teman-teman masuk di kualifikasi, jadi handsome, beautiful, apalagi? Ya, besar-besar mah ya apa-apa. Yes, smart juga masuk di kualifikasi. Bisa juga karakteristiknya, kayak misalnya Lionel Messi itu dia karakternya seperti apa? Bisa teman taruh di bagian identifikasinya. Terus atau begitu juga dengan tempat dan lain-lainnya. Jadi kalau mau deskripsi secara rinci itu taruh di kalimat kedua, kalimat ketiga, atau kalimat keempat. Kalau dalam bentuk paragraf, dia di paragraf kedua, paragraf ketiga, atau paragraf berikutnya. Tapi biasanya orang itu mendeskripsikan sampai berbanyak-banyak paragraf. Selain di generic structure-nya atau struktur umum, orang juga bisa tahu itu jenis teks apa dari dia language feature atau dia gaya bahasa. Kalau di descriptive text itu biasanya dia hanya fokus pada spesifik partisipan. Dia cuma fokus di satu hal saja. Kalau yang dia mau deskripsikan adalah Lionel Messi, dia cuma akan fokus mendeskripsikan Lionel Messi. Dia akan mendeskripsikan Lionel Messi istri, Lionel Messi rival, Lionel Messi bola, dan lainnya. Biasanya dia menggunakan simple present tense atau bentuk waktu sekarang. Kemudian dia menggunakan adjektif, dan berikutnya dia menggunakan action verb. Masih ingat adjektif itu apa? Kata sifat. Oke, good. Masih ingat berarti ya? Kalau action verb masih ingat? Kata kerja yang mengandung aksi. Oke, good. Well done. Selanjutnya saya jelaskan tentang, sebelum masuk ke contoh deskriptif teksnya, saya mau jelaskan sedikit tentang simple present tense atau bentuk waktu yang digunakan sekarang. Bentuk waktu ini adalah bentuk waktu yang paling banyak orang pakai ketika menulis. Pertama, simple present tense ini dipakai kalau kalau orang mau bahas tentang habitual action atau hal-hal yang menjadi kebiasaan. Kayak misalnya, saya tiap hari pi kampus naik motor. I ride motorcycle every day to go to campus, misalnya akan jadi kebiasaan. Kalau cuma 1 kali 2 kali maka bisa dipakai simple present tense, tapi itu bukan kebiasaan. Yang kedua, untuk menjelaskan tentang general thought atau kebenaran umum. Bisa kasih saya satu contoh kebenaran umum? Kebenaran umum itu adalah yang orang semua tahu tanpa perlu orang bilang bahwa itu adalah kebenaran. Kayak apa misalnya? Kayak misalnya matahari terbit di sebelah apa? Sebelah timur. Itu adalah contoh kebenaran umum. Kalau orang mau bicara hal-hal gitu dalam bahasa ini, orang bisa pakai simple present tense. Berikutnya adalah untuk mendeskripsikan aktivitas yang terjadi in the present time, atau orang bisa pakai simple present tense kalau orang mau menceritakan hal-hal yang saat ini sedang terjadi. Kayak misalnya ada belajar sekarang, we are study now. Itu bisa pakai simple present tense. Tapi kalau mau bilang buat orang habis belajar, itu tidak bisa pakai simple present tense. Itu ada bentuk waktunya lagi yang akan orang bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Misalnya di sini, she speak English well. Ini jadi kebiasaan, masuk di kebiasaannya dia. Terus ada she goes to school every day by car. Dia ke sekolah setiap hari dengan mobil. Itu jadi kebiasaannya dia. Yang berikutnya adalah every human needs a food. Semua manusia butuh makanan. Itu orang semua tahu bahwa itu adalah kebenaran umum. Selanjutnya adalah he is our teacher. Dia adalah guru saya. Itu masuk di kebiasaan, juga bisa masuk di aktivitas di masa sekarang. Terus water consists of hydrogen and oxygen. Air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Itu masuk di kebenaran umum. Jadi kalau mau bahas hal-hal yang seperti ini, orang pakai simple present tense. Terus bagaimana kalau orang membuat kalimat di simple present tense? Kalau orang membuat kalimat verbal atau kalimat yang kata kerjanya pakai apa? Yang ada kata kerjanya, mohon maaf. Maka kalau orang membuat kalimat yang ada kata kerjanya, kata kerja masih ingat toh? Masih, oke. Berarti orang pakai kalimat verbal. Kalau di simple present itu rumusnya adalah ada subjek. Masih ingat subjek itu apa? Oke, dan seterusnya. Kalau mau buat, misalnya saya mau teman-teman mau subjek apa? I. Terus mau kata kerja yang seperti apa? Kira-kira I ini dia pakai apa? Belajar. I study apa misalnya? Ini adalah subjeknya, ini adalah kata kerjanya, dan ini adalah objeknya. I study English. Kalau misalnya di sini dia bukan I subjeknya, tapi dia ganti jadi dia laki-laki, he, maka ini kata kerjanya harus ditambah dengan es. Jadi he penambahan S dan ES-nya sudah saya ajarkan kemarin toh. Jadi semoga teman-teman masih ingat. Kalau misalnya saya ganti he-nya jadi si, tadinya tetap study atau pakai S? Kalau dia jadi she, sama aja. Ada spidol, can I borrow? Thank you. Kayaknya saya bawa spidol yang salah. Kalau subjeknya saya ganti she, study kata kerjanya tetap pakai S atau tetap pakai Y? Jadi studies. Bisa dipahami? Oke. Next, itu kalau kalimat verbal ya. Kalau kalimat nominal atau kalimat yang kata kerjanya pakai to be, teman-teman masih ingat to be itu apa? Am, is, are. Dia beda lagi tuh kalau dia to be. Dia taruh lagi pakai ini terhadap verbnya. Verbnya itu diganti jadi to be. Kayak yang lihat di contoh sana tuh. Mati lagi. Jadi dia jadi subjek, terus to be, terus tambah dengan objeknya. Kayak misalnya, masih ingat you itu to be-nya apa? Are. You itu to be-nya are. You are a student. Kamu adalah seorang siswa. Masih ingat kalau subjeknya saya ganti she? To be. Oke, kalau saya ganti I? Bisa dipahami berarti ya? Kalau misalnya saya ganti we? Oke, good. Itu untuk simple present tense. Jadi kalau teman-teman mau buat kalimat dalam simple present tense, harus ingat bahwa kalau mau buat kalimat verbal pakai
verb. Kalau mau buat kalimat nominal maka verbnya ganti jadi to be. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? No? Not yet? Okay. And then we going to the next. Ini kemarin sudah. Oke. Ini adalah salah satu contoh teks deskriptif. Jadi bisa dilihat bahwa pada paragraf pertama saya hanya menjelaskan spesifik partisipannya. Yang saya jelaskan hanyalah satu orang di situ. Ada yang bisa bantu saya baca? Ada yang bersedia dari volunteer? Oke, Mus, boleh bantu saya baca? Yang paragraf pertama saja. I have a favorite Korean singer. He is a member of a great boy band called Super Junior, and his name is Lee. Itu. Oke, thank you. Seperti yang teman-teman bisa lihat di paragraf pertama, saya bahas apapun selain orang yang namanya Lituk di sana. Itulah yang namanya spesifik partisipan. Cuman dibahas satu orang di paragraf pertama. Kalau misalnya teman-teman cuman pakai satu paragraf, itu teman-teman bisa cuman tahu nama my idol is Lituk. Bisa seperti itu saja. Di paragraf berikutnya itu adalah tadi kan masih ingat ada dua tuh, ada identification sama deskripsi. Kalau di paragraf pertama tadi saya cuma taruh identifikasinya saja. Di paragraf kedua saya mulai mendeskripsikan siapa itu orang yang tadi saya sebut di paragraf pertama, si Lituk ini. Kalau teman-teman tidak tahu maka akan saya beritahu siapa itu Lituk. Oke. Jadi can you repeat after me? Can you repeat after me? Yes. Lituk is known as the leader of Super Junior. Okay, he is born in South Korea on July 16 36 years ago. Thank you. Next, dari bagian yang ini sampai di year ago, itu saya mulai mendeskripsikan si Lituknya. Kayak saya bilang, dia adalah leader dari Super Junior. Lalu saya jelaskan lagi deskripsi kedua dari si Lituknya. Dia lahir di Korea Selatan tahun yang lalu. Oke. And the next nih saya mulai jelaskan lagi. Saya mulai mendeskripsikan dia lebih dalam. Saya mulai bilang bahwa jangan lupa repeat after me ya. Lituk is handsome. He has short black hair. An oval face. With a smile eyes. A sharp nose. A thick lips. And a dimple. He is tiny and pretty tall. Oke, di kalimat berikutnya saya mulai jelaskan Lituk secara visualisasi. Saya mulai bilang bahwa dia itu handsome. Do you know what the meaning of handsome? Ganteng. Ganteng bisa, tampan bisa. Terus saya mulai jelaskan lagi bahwa he has a short black hair. Dia punya rambut hitam. Terus saya mulai jelaskan lagi bahwa dia have an oval face with a smile eyes. Memiliki bentuk wajah oval dan memulai mata yang tersenyum. Tahu mata yang tersenyum seperti apa? Oke, great. And the next is saya menjelaskan bahwa dia mempunyai a sharp nose, hidung yang mancung, a thick lips and a dimple, bibir yang apa? Yang tipis dan dimple. Tahu dimple toh? Lesung pipi. He's a tiny and pretty tall. Dia kurus dan cukup tinggi. Oke. Berikutnya, jadi kalau mau buat deskriptif teks itu jangan lupa untuk menambahkan hal-hal seperti handsome, short, black hair, kayak warna, bentuk muka, ganteng tidaknya, baik buruknya, sama yang
Pokoknya yang menunjukkan dia visualisasi apa yang orang mau gambarkan itu harus ada di bagian deskripsi. Di paragraf berikutnya saya masih menjelaskan lagi. Setelah saya jelaskan dia itu seperti apa, saya mulai jelaskan dia karakteristik. Can you repeat after me again? Yes. Lituk is multi-talented. He can sing, dance, acting, and MCing. Lituk is multi-talented maksudnya adalah dia sangat multi-talenta alias bisa apa saja. Tidak bisa jadi milik saya doang kayaknya dia. Berikutnya adalah dia bisa menyanyi, of course he's an idol. Berikutnya adalah dia bisa dance, dia bisa acting, dan dia bisa MC. Oke. Itu saya jelaskan karakteristiknya Lituk. Berikutnya saya tutup dengan penjelasan bahwa his favorite color is white. Warna kesukaannya dia adalah putih. And now he living with his pet called Simkung. Sekarang dia tinggal dengan, do you know what pet is? Binatang peliharaan. Oke, good. Jadi sekarang dia tinggal dengan binatang peliharaan yang bernama Simkung. Oke. Sampai sini bisa teman-teman lihat bahwa dari dua paragraf ini saya jelaskan tentang orang lain. Yang saya jelaskan cuman si Lituknya saja. Jadi kalau mau buat teks deskriptif, maka teman-teman seperti itu. Teman-teman boleh ada kasih tambah penjelasan tentang orang lain di dalam paragrafnya teman-teman. Hanya boleh spesifik partisipan orang yang sama. Di sana kira-kira nih dari paragraf ini teman-teman bisa dapat satu saja contoh simple present tense. Satu contoh dari 3 paragraf yang saya punya di sana. Satu contoh simple present tense boleh? Paragraf kedua. Paragraf kedua kalimat pertama. Oke, yes, betul sekali. Thank you Bani. Jadi benar. Yang ada is-nya, yang ada has-nya itu masuk di simple present tense kalimat nominal. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? No? Not yet? Oke, kalau belum ada pertanyaan biar saya tanyakan satu kali lagi. Selain tadi kan di ciri-ciri kebahasaannya kan ada menggunakan adjektif. Boleh temukan saya satu adjektif di sana? Kata sifat. It's okay, tidak masalah. Oke, handsome. Ada lagi? Short. Smile eyes, boleh? Oval face boleh? Saudara, habis? Yes, sharp nose juga masuk. Sebenarnya ada banyak di sana yang menggambarkan Lituk secara karakteris dan secara visualnya itu masuk di kata sifat. Jadi kata sifat seperti yang saya bilang di pertemuan kemarin, kata sifat itu bukan hanya mengenai dorong sifat kayak baik, jahat dan kawan-kawan, tapi termasuk segala bentuk yang menggambarkan diri seseorang atau sesuatu. Kayak ganteng, cantik, manis, dan kawan-kawan bisa masuk di kata sifat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong lanjut ke next. Okay, so this is your homework. Jadi untuk tugas kali ini itu saya minta teman-teman untuk membuat sebuah video yang mendeskripsikan idolanya teman-teman. So you should make a video about your favorite person. Favorite person ya,
It could be your partner, it could be your idol, it could be your parents or anyone else. Terserah mau cowok bisa, cewek bisa, cowok cewek bisa, orang tua bisa, idola bisa, pemain bola favorit bisa. Pokoknya yang penting yang orang-orang yang kalian menjadi favorit. Terus jadi dibuatnya pakai teks deskriptif tadi. Kayak harus ada, yang saya mau ini adalah bagaimana Ngoni menulis teks deskriptifnya. Harus ada identifikasinya sama deskripsinya. Harus pakai simple present tense-nya. Harus pakai ada kalimat, ada adjektifnya, pakai action verb-nya, sama hanya boleh menjelaskan satu orang. Jadi videonya Ngoni nanti itu Ngoni mesti upload it to your social media. Jadi di-upload ke sosial media masing-masing. Boleh TikTok, boleh Instagram, boleh Facebook. Terus you need to take account kampus. Jadi harus take akun kampus. Tahu tuh akun kampus apa? Yes, bisa at universitas_nuku_tidore kalau Instagramnya. Facebooknya bisa Universitas Nuku Tidore. Dan jangan lupa untuk menggunakan hashtag biar saya gampang cari, yaitu hashtagnya adalah unu_my_bias. Do you have any question tentang tugas? Ada pertanyaan? Dipaham berarti? Yes. Oke. Tidak ada pertanyaan tentang materi sebelum saya tutup kelas? Presentasi so isi? Yes. Kalau yes ding no cepat. Oke, kelas. So kalau mau nih tidak ada pertanyaan lagi tentang tugas, maka the class. Oke, silahkan. Jadi apakah tugas ini bikin dalam bentuk videonya maksudnya orang berwajib terus menjelaskan, atau orang hanya bikin video edit saja begitu? Oke. Dalam tulisan terus edit dia slide per slide, atau bikin video di depan aja? Oke, so itu kembali lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau videonya itu include your face, boleh. Tapi jangan lupa orangnya ditampilkan di belakang. Atau kalau mau tetap orangnya saja juga boleh. Terserah teman-teman. Yang penting yang seperti yang saya bilang tadi, yang mau saya nilai adalah teman-teman speaking dan teman-teman membuat kalimatnya sesuai kata nada. Jadi begitu boleh. Yang penting sepercaya dirinya teman-teman lah bagaimana jadinya. Bisa? Oke, ada pertanyaan lagi? No? Oke, kalau tidak ada maka saya akan tutup kelasnya pada hari ini. But before I end the class, I'm gonna tell you our material for the next week. So untuk next weeknya, orang bahas tentang narrative text dengan simple past tense. So teman-teman boleh sambil pulang boleh lihat-lihat dulu materi itu dan boleh orang diskusi di minggu depan sebelum saya mulai materi. You got it? You get my point? Oke, kalau begitu saya akhiri kelasnya, cukup sampai di sini. Thank you for your attention and I hope to see you again next week di jam yang sama and di kelas yang sama. See you. See you. Terima kasih ya. Thank you. I hope to see you again next week. Bye bye. Ayo,